Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sri Rahmaini Hasan dengan NIM 02220220. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi saya mengenai aspek lingkungan. Baiklah, yang pertama itu ada aspek lingkungan. Lingkungan hidup merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk ditelaah sebelum investasi atau usaha dijalankan untuk mengetahui dampak yang akan ditimbulkan dari usaha bisnis, baik dari dampak positif maupun negatif. Oleh karena itu, sebelum suatu usaha atau proyek dijalankan, maka sebaiknya dilakukan terlebih dahulu studi tentang dampak lingkungan yang bakal timbul, baik dampak sekarang maupun mendatang. Studi ini kita kenal dengan nama analisis dampak lingkungan hidup atau disebut dengan AMDAL. Suatu bisnis dapat menimbulkan berbagai aktivitas hingga menimbulkan dampak bagi lingkungan di sekitar lokasi bisnis. Perubahan kehidupan masyarakat sebagai akibat dari adanya aktivitas bisnis dapat berupa semakin ramainya lokasi di sekitar lokasi bisnis, timbulnya kerawanan sosial, timbulnya penyakit masyarakat, juga perubahan gaya hidup sebagai akibat masuknya tenaga kerja dari luar. Suatu ide bisnis dinyatakan layak berdasarkan aspek lingkungan sesuai dengan kebutuhan ide bisnis dan ide bisnis tersebut mampu memberikan manfaat yang lebih besar dibanding dampak negatifnya di wilayah tersebut. Aspek lingkungan dalam studi kelayakan bertujuan untuk yang pertama itu menganalisis kondisi lingkungan operasional. Yang kedua, menganalisis kondisi lingkungan industri. Yang ketiga, menganalisis lingkungan ekonomi. Yang keempat, menganalisis dampak positif maupun negatif bisnis terhadap lingkungan. Yang kelima, menganalisis usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk meminimalkan dampak negatif bisnis terhadap lingkungan. Selanjutnya, aspek lingkungan industri. Aspek lingkungan industri lebih mengarah pada aspek persaingan di mana bisnis perusahaan berada. Akibatnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi persaingan seperti ancaman pada perusahaan dan kekuatan yang dimiliki perusahaan, termasuk kondisi persaingan itu sendiri, menjadi perlu untuk dianalisis guna studi kelayakan bisnis. Michael E. Porter mengemukakan konsep competitive strategy yang menganalisis persaingan bisnis berdasarkan 5 aspek utama yang disebut 5 kekuatan bersaing. Lalu R.E. Freeman, sebagaimana dikutip oleh Whelan, merekomendasikan aspek yang keenam untuk melengkapinya. Berikut penjelasannya. 1. Ancaman masuk pendatang baru. Masuknya perusahaan sebagai pendatang baru akan menimbulkan sejumlah implikasi bagi perusahaan yang sudah ada. Misalnya kapasitas menjadi bertambah, terjadinya perebutan pangsa pasar, serta perebutan sumber daya produksi yang terbatas. Ada beberapa faktor yang menghambat pendatang baru masuk ke dalam suatu industri yang sering disebut dengan hambatan masuk. Di antaranya itu adalah A. Skala ekonomi, B. Diferensiasi produk, C. Kecukupan modal, dan D. Biaya peralihan. 2. Persaingan sesama perusahaan dalam industri. Persaingan dalam industri sangat mempengaruhi kebijakan dan kinerja perusahaan. Dalam situasi persaingan yang oligopoli, perusahaan mempunyai kekuatan yang cukup besar untuk mempengaruhi pasar. Persaingan pasar yang sempurna biasanya akan memaksa perusahaan menjadi follower termasuk dalam harga produk. Menurut Porter, tingkat persaingan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu 1. Jumlah kompetitor. Kedua, tingkat pertumbuhan industri. Ketiga, karakteristik produk. Yang keempat, ancaman dari produk pengganti. Yang kelima, kekuatan tawar-menawar pembeli atau buyers. Yang keenam, kekuatan tawar-menawar pemasok atau suppliers. Yang ketujuh, pengaruh kekuatan stakeholder lainnya. Berikutnya ada aspek lingkungan hidup. Studi mengenai dampak fisik ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya kemungkinan bahwa akibat dari pendirian dan proses produksi dari usaha baru itu akan menimbulkan pencemaran udara, pencemaran air, dan sebagainya di sekitar lokasi usaha. AMDAL diperlukan untuk melakukan studi kelayakan dengan 2 alasan pokok. Yang pertama, karena undang-undang dan peraturan pemerintah menghendaki demikian. Jawaban ini cukup efektif untuk memaksa para pemilik proyek yang kurang memperhatikan kualitas lingkungan. Yang kedua, AMDAL harus dilakukan agar kualitas lingkungan tidak rusak dengan beroperasinya proyek-proyek industri. Dalam Peraturan Pemerintah 51 tahun 1993 ditetapkan 4 jenis AMDAL, yaitu yang pertama, AMDAL proyek, yaitu AMDAL yang berlaku bagi satu kegiatan yang berada dalam kewenangan satu instansi sektoral. Misalnya, rencana kegiatan pabrik tekstil yang mempunyai kewenangan memberikan izin dan mengevaluasi studi AMDAL-nya
ada pada Departemen Perindustrian. Yang kedua ada AMDAL terpadu atau multisektoral. AMDAL yang berlaku bagi suatu rencana kegiatan pembangunan yang bersifat terpadu, yaitu adanya keterkaitan dalam hal perencanaan, pengelolaan, dan proses produksi, serta berada dalam satu kesatuan ekosistem yang melibatkan kewenangan lebih dari satu instansi. Sebagai contoh, adalah satu kesatuan kegiatan pabrik PULP dan kertas yang kegiatannya terkait dengan proyek hutan tanaman industri atau HTI. Untuk penyediaan bahan bakunya, pembangkit tenaga listrik uap PLTU untuk menyediakan energi dan pelabuhan untuk distribusi produksinya. Yang ketiga itu ada AMDAL kawasan, yaitu AMDAL yang ditujukan pada suatu rencana kegiatan pembangunan yang berlokasi dalam satu kesatuan hamparan ekosistem dan menyangkut kewenangan satu instansi. Contohnya adalah rencana kegiatan pembangunan kawasan industri. Dalam kasus ini, masing-masing kegiatan di dalam kawasan tidak perlu lagi membuat AMDAL-nya karena sudah tercakup dalam AMDAL seluruh kawasan. Yang keempat, AMDAL regional, yaitu AMDAL yang diperuntukkan bagi rencana kegiatan pembangunan yang sifat kegiatannya saling terkait dalam hal perencanaan dan waktu pelaksanaan kegiatannya. AMDAL ini melibatkan kewenangan lebih dari satu instansi, berada dalam satu kesatuan ekosistem, satu rencana pembangunan wilayah sesuai rencana umum tata ruang daerah. Contoh AMDAL regional adalah pembangunan kota-kota baru. Selanjutnya, beberapa peran AMDAL adalah sebagai berikut. Yang pertama, peran AMDAL dalam pengelolaan lingkungan. Yang kedua, peran AMDAL dalam pengelolaan proyek. Yang ketiga, AMDAL sebagai dokumen penting. Sebagaimana telah dievaluasi oleh banyak pihak, proses AMDAL di Indonesia masih memiliki banyak kelemahan, yaitu yang pertama, AMDAL belum sepenuhnya terintegrasi dalam proses perizinan atau satu rencana kegiatan pembangunan, sehingga tidak terdapat kejelasan apakah AMDAL dapat dipakai untuk menolak atau menyetujui satu rencana kegiatan pembangunan. Yang kedua, proses partisipasi masyarakat belum sepenuhnya optimal. Selama ini, LSM telah dilibatkan dalam sidang-sidang komisi AMDAL, akan tetapi suaranya belum sepenuhnya diterima di dalam proses pengambilan keputusan. Yang ketiga, terdapatnya berbagai kelemahan di dalam penerapan studi-studi AMDAL. Dengan kata lain, tidak ada jaminan bahwa berbagai rekomendasi yang muncul pada studi AMDAL serta UKL dan UPL akan dilaksanakan oleh pihak pemrakarsa. Masih lemahnya metode-metode penyusunan AMDAL, khususnya aspek sosial budaya, sehingga kegiatan-kegiatan pembangunan yang implikasinya sosial budayanya penting, kurang mendapat kajian yang seksama. Baiklah, itu beberapa paparan materi dari saya. Selanjutnya, kesimpulan yang dapat kita ambil itu sebelum suatu usaha atau proyek dijalankan, maka sebaiknya dilakukan terlebih dahulu studi tentang dampak lingkungan yang bakal timbul, baik dampak sekarang maupun yang akan datang. Studi inilah yang kita kenal dengan nama analisis dampak lingkungan hidup. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Lingkungan tempat bisnis akan dijalankan Lingkungan bisnis yang akan dijalankan harus dianalisis dengan cermat. Hal ini disebabkan lingkungan di satu sisi dapat menjadi peluang dari bisnis yang akan kita jalankan, namun di sisi lain lingkungan juga dapat menjadi ancaman bagi perkembangan bisnis. Keberadaan bisnis dapat dipengaruhi terhadap lingkungan, baik lingkungan masyarakat maupun lingkungan ekologi tempat bisnis yang akan dijalankan. Analisis aspek lingkungan tidak akan membahas tentang kesesuaian lingkungan dengan bisnis yang akan dijalankan, tetapi juga membahas tentang dampak bisnis terhadap lingkungan serta pengaruh perubahan lingkungan yang akan datang terhadap bisnis. Sekian paparan materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.